Makanya dikatakan oleh ba'dus salihin, kalau kita bisa mendapatkan seorang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang-orang soleh, dari aulia Allah, itu suatu keberuntungan. Kalau kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari aulia Allah, dari orang-orang soleh, itu suatu keberuntungan yang besar. Tapi keberuntungan yang besar lagi, lebih besar lagi, kalau kau bisa mendapatkan aulia Allah, mendapatkan orang-orang soleh lewat kebaikan yang ada pada dirimu. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan Allah setelah kurang lebih sebulan yang lewat. Alhamdulillah, malam hari ini orang tua kita Habib Ali Al-Bin Hamid dan guru kita Habibana Al-Habib Muhsin Al-Habsyi dan juga para habaib yang lainnya, para guru kita lainnya dihadirkan Allah bersama kita, insyaallah menambahkan keberkahan pada malam hari ini, menambahkan keberuntungan buat kita, dan insyaallah taala, dan menjadikan digabulkan juga insyaallah segala hajat kita lewat ini ziarah insyaallah. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Zaman yang kita hadapi sekarang ini sudah luar biasa. Begitu banyak fitnah, bahkan fitnah masuk dalam urusan agama kita. Yang ini yang mengerikan, ini yang kita takutkan. Terkadang kita dibuat bingung sehingga kita tidak mampu untuk melihat yang mana yang hak sama yang batil. Kalau dulu kita diajarkan untuk bisa membedakan antara yang fadl dengan afdal, yang muhim dengan aham, sehingga ada istilah taqdimul aham alal muhim. Dulukan yang lebih penting dari yang penting. Dulukan yang mulia di atas yang paling mulia dari yang mulia. Tapi sekarang kita sudah tidak mampu membedakan itu, justru bahkan di zaman kita sekarang kita kadang-kadang bingung membedakan antara yang hak sama yang batil. Begitu banyak syubhat perkara yang muncul di tengah kita. Maka tidak ada jalan lain ikhwanahumullah untuk menyelamatkan diri kita kecuali kita harus berusaha selalu ikat diri kita dengan mereka para aulia Allah, mereka para salihin. Yang ikatan ini rabtan la tanfaqu abadan insyaallah, muttasil bil habib sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikat diri kita dengan guru-guru kita, dengan ulama-ulama kita yang masih hidup bersama kita, dan juga dengan mereka yang telah wafat. Fa insyaallah ikatan kita tidak lepas nyambung sampai kepada Rasulullah. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, pada malam ini kita akan sedikit membaca lanjutan dari apa yang kita baca di kitab Adab Sulukul Murid. Dan nasihat ini mungkin sangat penting untuk kita karena berhubungan dengan apa yang tadi sedikit kami sentuh, untuk kita selalu tak jauh dari ulama, terutama mereka orang-orang ahli istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darain amin. Qala Imam Abdullah bin Abdul Wahhab fi kitabih Risalah Adab Sulukul Murid, wal takun laka ayyuhal murid inayatun tammatun bi suhbatil akhyar wa mujalasatis salihin al-abrar wa kun shadidal hirthi ala talab al-syekh salih mursyid nasih arif bi syari'atin arif bi syari'ati salik li tariqah dhaik lil haqiqah kamil al-aqal wasi' as-sadr hasan as-siyasah arif bi tabaqatin nas mumayyiz baina gharaizihim wa fitarihim wa akhwalihim. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, nasihat Mudhal Haddad ini pun yang selalu kita dapatkan juga nasihat dari guru-guru kita, dan inilah nasihat dari Rasulullah. Beliau mengatakan wal takun, dan ini sekali lagi ikhwan di zaman kita sekarang sangat kita butuhkan. Wal takun laka ayyuhal murid inayatut tamma bi suhbatil akhyar. Hendaklah engkau wahai saudaraku, wahai murid, kata Mudhal Haddad, benar-benar mencari pertolongan, mencari jalan untuk mencari keselamatan di kehidupan dunia ini, agar kita tidak salah langkah, tidak salah thariqah, dan tidak tersesat dengan apa bisuhbatil akhyar, dengan kita selalu bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah. Wa mujalasatis salihin al-abrar, duduk dengan orang baik-baik. Ya bolehlah katakan insyaallah kita budak majlis dikatakan orang baik, mudah-mudahan amin. Ya kalau sudah duduk, karena saya yakin ya banyak di antara kita ni kalau sudah ngomong nak ke mana, nak ke majlis, wong tua kita dak kating keberatan. Bahkan kamu yang punya istri pun ketika ngatakan nak begadang malam ini agak balik malam dikit karena ada majlis, bini kita pun dak keberatan.
Karena mereka merasa aman, merasanya nyaman. Bahkan saya masih kecil juga begitu. Dulu ada beberapa tempat-tempat yang kami kenal di kampung-kampung itu banyak budak-budaknya baik-baik galau. Jadi kalau saya minta izin sama umi saya mau keluar nak ke mana, nak ke kampung fulan, saya sebutkan, saya sebut ke malam ini ya, saya sebutkan ke kampung fulan, umi ana langsung lepaskan. Tapi kalau menyebutkan, kebetulan kita punya kawan banyak tempat, menyebutkan ke kampung yang sikoknya, itu mikirnya lama lepas ke kita. Karena mujalasah ini berpengaruh kepada kita ikhwani. Duduk sama baik itu nikmat, apalagi mereka orang-orang soleh. Yang kita dengar semuanya yang baik. Bahkan mereka yang tidak lepas dengan zikir, turun rahmat Allah berkat mereka berzikir, kita yang duduk sama dia pun mendapatkan daripada rahmat Allah. Wa mujalasatis salihin al-abrar, dan kau lazimkan diri kau untuk duduk dengan orang-orang soleh yang baik, yang mulia. Alhamdulillah ikhwan, kita insyaAllah masih banyak mendapatkan orang-orang yang soleh. Di kampung kita, di kota kita Palembang ini masih banyak orang-orang yang soleh. Dan kesolehan seorang itu bisa kita dapatkan lagi dengan kalau kita memang memiliki mata hati yang terang. Makanya dikatakan oleh ba'dus salihin, kalau kita bisa mendapatkan seorang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang-orang soleh, dari aulia Allah, itu suatu keberuntungan. Kalau kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari aulia Allah, dari orang-orang soleh, itu suatu keberuntungan yang besar. Tapi keberuntungan yang besar lagi, lebih besar lagi, kalau kau bisa mendapatkan aulia Allah, mendapatkan orang-orang soleh lewat kebaikan yang ada pada dirimu. Bisa dipahami insyaallah. Kalau kita duduk sama ulama, sama ustadz, sama kiai, ya sama orang-orang tua-tua yang masya Allah, kita dapat nasihat dari mereka, dapat keberkahan dengan duduk sama mereka, memandang mereka, bermusafahah, dapat doa. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang kita cuma terbatas melihat, memang ya inilah keadaan kita, melihat orang-orang itu dengan secara zahir. Dan alhamdulillah insyaallah apa yang kita pandang secara zahir tidak meleset. Orang yang kita anggap selama ini orang soleh, memang itu orang soleh. Dengan kehadiran dia di majelis-majelis, dengan kehadiran dia di tempat-tempat yang baik, dengan ceramahnya, dengan ilmunya, dengan segala macam, sehingga kita bisa mampu berhusnuzon kalau ini orang soleh. Bahkan mungkin kita mengatakan ini wali min awliya illah. Tapi mungkin kepada orang-orang lain kita belum mampu mengatakan itu orang soleh, apalagi mengatakan mereka wali Allah. Nah, di sini dikatakan kalau engkau mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang soleh, para aulia, kau dapatkan kebaikan dari mereka, itu sangat luar biasa. Tapi akan lebih hebat lagi kalau kita bisa menemukan aulia Allah, menemukan orang-orang soleh lewat kebaikan yang ada pada diri kita. Artinya apa? Dengan husnudzonnya kita. Ternyata wong soleh itu banyak ikhwani. Orang-orang ahli istiqomah itu banyak. Cuma kita kadang-kadang cuma sebatas melihat kalau ustadz itu ceramah, wong itu punya majelis, itulah wong soleh. Wong itu rajin ke mushola, rajin ke masjid, itulah wong soleh. Rajin ke majelis zikir, itulah wong soleh. Naam, boleh kita berpatokan seperti itu. Tapi jangan kita batasi ikhwan, karena banyak mereka yang tidak ditampakkan Allah secara zahir, tapi mereka ternyata orang-orang soleh. Masih ingat kita cerita tentang Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi radhiyallahu an. Di masa beliau masih muda, di saat beliau masih meniti mencari ilmu, pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi di malam hari waktu beliau masih syabab, masih muda, haus dengan keberkahan, mencari di mana orang-orang soleh. Kalau kita mendapatkan orang-orang soleh di masjid itu gampang insyaallah ikhwani. Di majlis seperti ini kita bisa saksikan. Ya, misal lah husnuzon, antum bisa lihat mungkin yang duduk depannya antum anggap orang soleh kami ini misal. Itu suatu hal yang wajar, tapi mampukah antum mengatakan ada orang soleh di belakang aku? Bahkan tidak berlebihan, ya, mungkin ada waliullah yang duduk di belakang aku. Mampukah kita sampai gitu? Kita belum mencapai mungkin. Nah, Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi radhiyallahu an, saking hiris, saking hausnya beliau pengen dekat dengan orang-orang soleh, dan dia tidak kepengen kelepasan, artinya fatat minhu, lepas tidak dapat bagian dari seorang wali, yang mana wali itu ada depan dia tapi dia tidak ketahuan. Sehingga beliau pada malam hari bermunajat minta sama Allah dalam salatnya, ya Allah arini walika fisuk, ya Allah tunjukkan kepadaku siapa walimu yang ada di pasar. Nah, kita kalau nengok pasar, apalagi itu budak majelis, ya kadang-kadang menganggap pasar itu kami budak majelis, barangkali ya.
Nasallallahu benar-benar tidak seperti itu. Ya. Jadi yang beliau cari bukan ya Allah tunjukkan aku walimu, kekasihmu, auliamu yang ada di masjid. Mungkin tidak sulit. Bahkan kita bisa husnuzan dengan gampang. Tapi yang beliau cari di pasar. Beliau minta sama Allah, ya Allah tunjukkanlah walimu yang ada di pasar. Maka beliau yakin Allah akan mengijabah doa beliau. Pagi hari beliau pun mulai mencari siapalah wali Allah. Aku yakin doaku diijabah sama Allah. Begitu beliau masuk pasar, ikhwan, berjalan, subhanallah, Allah mengarahkan kaki beliau, pandangan beliau kepada satu orang yang sedang sibuk netak daging. Pedagang daging. Dengan percikan darahnya netak daging tadi itu. Lebih balik ketika yaltafit ilaih, tertoleh kepada orang itu, subhanallah, macam ada magnet menarik beliau untuk tidak berkedip mandang orang itu. Dan beliau tanpa sadar berjalan mendekati itu orang. Dan hati beliau pun ditarik seakan-akan. Orang ini sedang netak daging, sedang layon. Begitu lihat Habib Ali sedang berjalan, orang ini langsung bicara, isbir ya Ali. Isbir ya Ali. Terkejut Habib Ali. Batilak wagat najlis maka. Kaget aku tunjuk waktu kau duduk sama aku. Sekarang sabar dulu. Tambah Habib Ali, sudah, ini pasti nih. Ini isyarat kalau orang ini tahu dengan apa yang ada di hati Habib Ali. Selesai untuk netak daging segala macam, tunggu kenyawa Habib Ali. Selesai dagangannya dia balik. Oh, ini sudah agak tua. Habib Ali masih muda. Ayo ta'ali la baiti. Ayo mari ikut aku ke rumahku. Sampai di rumah duduknya persiapkan ruang tamu. Tadhirni lahdah atau nadhif jismi. Kau tunggu sebentar lagi, aku pengen bersih ke badan aku dulu. Beliau masuk, ikhwan, beliau mandi, nunggu Habib Ali. Nunggu dalam keadaan antum sudah bisa bayangkan, ini waliullah jelas. Nunggu dengan keadaan hati yang bingung, dalam keadaan tidak mampu bergerak apa-apa. Seakan-akan uang itu sudah depan beliau, padahal belum. Begitu Habib bin Nyongol, ikhwan, dengan libas dengan jubah, dengan imamah, duduk depan Habib Ali Habsyi. Sallallahu Nabi. Terkejut Habib Ali, ya Allah. Bait, beda jauh. Tadi cuma dalam pakaian pasar. Begitu duduk sama Habib Ali, dipegangnya. Habib itu langsung ngomong sama dia, ya Ali, aina sanabda? Banatakalam an ahadiyah atau ahmadiyah. Wahai Ali, kata beliau. Beliau tahu Habib Ali itu siapa. Beliau juga tahu siapa Habib Ali itu, tahu dia walaupun masih muda. Habib Ali bin Muhammad bin Salah Habsyi ini sudah mendapatkan pandangan nazar khas dari Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas dari semenjak beliau masih dalam perut uminya. Habib Abu Bakar sudah memberikan pandangan itu. Apa kata wali tadi? Ya Habib Ali, ya Ali, kata, kita nak membahas tentang Allah atau tentang Nabi Muhammad? Habib Ali tidak bisa jawab, cuma nangis hebat depan wali itu. Lalu apa kata wali ini ngomong kepada wali? Ya Ali, laula al-barihah tatlub min Allah ayyurika aib ma fika wallahu ahsan afdal binisbat tatlub min Allah anturika man waliullah fi suq. Wahai Ali, kalau semalam kau minta sama Allah agar Allah membukakan kepadamu, menunjukkan kepadamu tentang aib kekurangan yang ada pada diri kau, itu lebih afdal daripada kau minta kepada Allah agar Allah tunjukkan siapa wali yang ada di pasar. Shallu ala Nabi. Udah ketahuan. Ya. Nah, orang seperti ini wallahi masih sangat banyak di Palembang. Ya, kalau kita nyebrang ke Hadramut terlalu jauh, ke Mekah Madinah mungkin terlalu jauh, begitu banyak mereka. Apalagi di saat seperti ini, sedang musim haji. Berapa banyak kita kenal orang-orang di sini, orang besar di sana, tidak ketahuan, ikhwan. Mereka orang besar ini tidak berimamah, tidak begitu, tidak berjubah dengan pakaian uhramnya, tidak ngerti kita siapa mereka. Boleh jadi mereka di belakang yang ngamin ke doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mujalasatul akhyar, duduk dengan wong baik. Alhamdulillah kita masih mendapatkan orang-orang baik yang bisa kita pandang dengan kasat mata. Ya, jangan sampai naudzubillah orang itu sudah kita lihat ini orang rajin ke masjid, istiqomah, apalagi dia seorang misalnya ulama, ustadz, ngajar dengan kehidupan yang sederhana, bla 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 bla, masih kita tidak bisa husnuzon sama orang seperti itu. Ini musibah. Ya, berarti terlalu gelap mata hati kita sehingga yang terang baik itu tidak kejinguan. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, wa mujalasatis salihin al-abrar wa kun syadidul hirs ala talab Syekh Saleh mursyid dan nasih. Kau harus sungguh-sungguh, kata Habib Abdullah, dan cari benar tuh guru yang benar-benar bisa membimbing kau. Guru ini banyak tingkatannya. Ada guru sekedar guru yang ngajari kita ilmu saja,
Ya, namanya muallim biasa, nama syekhut ta'lim, ada nama syekh tarbiyah yang mendidik kita, mengenalkan kita tentang etika, adab, sunnah dan lain-lain. Tapi ada yang lebih tinggi dari situ, syekh murabbi. Syekh murabbi ini kalau kita sudah mendapatkan mereka, kita sudah ada ikatan sama mereka, walaupun jasad kita tidak bersatu, kita akan tetap dalam pantauan mereka, ya, dalam bimbingan mereka. Kita akan dikenalkan sampai ke dalam-dalam tentang perkara yang mungkin orang lain tidak menyentuhnya. Nah, syekh murabbi, ada namanya syekh fatah. Ya, syekh fatah yang membuka kita dari tak tahu butuh sampai kita jadi tahu. Dan ini macam-macam. Kadang-kadang kita tak tahu siapa mereka. Tapi di sini Habib Abdullah Al-Haddad menyuruh kita untuk mencari. Memang yang disifatkan Habib Abdullah Al-Haddad ini cukup mungkin berat untuk kita mendapatkan sekomplit ini. Yang beliau katakan, hendaklah engkau cari seorang guru syekh saleh, seorang guru yang saleh, mursyid nasih, yang selalu memberikan nasihat kepadamu. Ya, bahkan kita dapatkan banyak cerita para salaf itu, ketika kita tak dekat dengan mereka pun dinasihati tetap, ditegur kita tetap. Kita lagi berada di luar kota Palembang, misal kita punya guru, masya Allah, kita yakin minal akhil khair minas salihin. Hari itu kita di luar Palembang, kita lupa untuk sholat duha. Biasa kita istiqomah di Palembang. Kadang-kadang memang cak itu ikhwan. Di Palembang ini masya Allah kita jadi orang saleh. Pas keluar keadaan kita berubah. Begitu kita nak sholat duha sungkan, sudahlah kita sekali-sekali juga. Aku kan dalam perjalanan juga. Sebab kita tidur, belum kita tertidur beberapa menit kecuali guru kita nyongol dalam tidur kita, menyuruh kita gom sholat duha, bangun kau sholat duha. Sampai seperti itu akan kita dapatkan. Dan mereka seperti itu ada ya kawan. Yang seperti itu ada, dan akan pernah kosong dari muka bumi Allah orang-orang yang seperti itu. Arif bisyariah, orang yang memang ngerti ilmu syariat. Ya, kadang-kadang kita jangan salah. Ya, ada orang yang memang dia ahli zikir, misal, ahli zikir, mimpin ziarah segala macam, tapi mungkin ilmu syariatnya terbatas. Atau zaman sekarang banyak sekali kita mengenal orang-orang yang punya titel al-hafid. Ya, kita husnuzan orang yang bisa ngapal Quran itu orang yang sangat luar biasa. Tapi boleh jadi dia tidak begitu menguasai ilmu syariat. Jadi pastikan ini orang ngerti tentang ilmu syariat, menguasai ilmu syariat. Bukan berarti menguasai dalam makna dia harus membahas, memahami 4 madhab misalnya dalam fikih, tidak. Minimal dalam madhab Syafi'i dia orang yang bisa kita jadikan patokan dalam hukum. Salik bi tariqah dhaik lil haqiqah kamil aql wasi'us sadar. Itu orang yang istiqomah menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, ngikuti guru-gurunya, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dengan sunnahnya, dengan wiridnya, dengan zikirnya, dengan taklimnya, mereka jalan itu. Salik li tariqah dhaik lil haqiqah, dan mereka benar-benar merasakan dan mendapatkan hakikat. Yang mana yang hak, yang mana yang batil, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan. Yang mana yang afdal, yang mana yang fadl. Tapi mereka tahu yang mana yang lebih afdal buat kita, yang mana lebih baik buat kita. Itu orang-orang yang seperti itu. Kamil al-aqal, orangnya cerdas, punya akal yang sempurna. Wasi'us sadar, lapang dadonya, tak cepat marah, wongnya mudah memaafkan, punya sifat rahmah. Hasan siyasat, arif bi tabaqatin nas, mumayyiz baina gharaizim wa fitril him wa akhwalihim. Wal khulasa ikhwanahumullah, sifat-sifat yang dimakan banyak lagi disebutnya Abdullah Al-Haddad. Mungkin kita untuk mendapatkan sifat-sifat yang seperti ini ada pada satu sosok orang sulit. Walaupun insyaallah mereka itu sebenarnya ada. Tapi bisa kita dapatkan ya ikhwanahumullah dari beberapa ulama, beberapa ustaz. Makanya kita tidak dianjurkan cuma bersikukuh megang sikap ustadz beda. Silakan ngambil banyak ustadz ilmu, tapi kalau inti untuk menjadikan satu buat pegangan benar-benar, itu diperbolehkan. Tapi jangan menutup diri untuk mengambil keberkahan ilmu dari ustadz yang lain. Nah, mungkin kita dapatkan dari Ustadz Ahmad, katakanlah dari sifat tawadhu'nya kita bisa ambil. Ustadz Muhammad dari sifat sobernya. Ustadz Syihabuddin katakanlah dari sifat tegasnya dia. Ustadz Fulan dari sifat waroknya, Ustadz Fulan dari istiqomahnya, Ustadz Fulan dengan sifat karomnya, Ustadz Fulan. Semua mereka ini memiliki satu sifat-sifat yang mulia. Nah, kalau kita nak nyari sikap uang kamil, syamil, memiliki semua kesempatan, mungkin sulit mendapat kita. Walaupun sebenarnya ada, cuma kalau kita yang kotor ini tidak bisa mendapatkannya. Tapi dengan mengambil beberapa bagian-bagian yang ada pada mereka tadi,
maka insya Allah kita bisa mendapatkan sosok seakan-akan kita dari 10 guru kita belajar seakan-akan kita bimbing oleh seorang syekh kamil, guru yang sempurna. Kita ambil bagian dari sini, dari sini, dari sini. Mereka punya ada yang masya Allah ini ustaz, masya Allah ibadahnya hebat, tapi dalam segi ilmu mungkin dia sederhana. Yang ini ilmunya luas, walaupun dia dalam ibadahnya mungkin agak kurang, tidak seperti yang ustaz jadi. Nah kita ambil poin-poin penting tadi ikhwan, insya Allah kita tidak akan kehilangan orang-orang seperti itu. Tetap ada. Kalaupun kita tidak dapatkan apa yang disampaikan oleh para salaf, termasuk yang terakhir kita dapatkan dari Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf, sahib Jeddah, min kibar awliyaillah, min kibar salihin, sahib garibnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segab, pamannya Habib Thohir Al-Kaf, pamannya Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf. Habib Abdurrahman dalam satu kitab kita pernah baca mengatakan di zaman yang kita sulit mendapatkan syekh murabbi seperti itu, bukan beliau katakan tidak ada, sulit karena itu tadi, zaman ini fitnah. Ya kadang-kadang kita bedakan antara dukun dengan kiai itu kadang-kadang bingung kita. Ya. Kadang-kadang orang itu orang soleh, ini kita dapatkan banyak di Palembang. Uang ini uang soleh, punya kedudukan, tapi kita kan oh ini tobib. Bahkan kita campakkan dia sebagai oh itu tukang ngobati wong, pacak nyampi wong, itu pacak ngobati wong, padahal dia wali min aulia illah. Ya banyak itu. Kalau ambil contoh salah satu sikoknya Habib Yusuf Ali bin Al-Masawah. Itu orang hebat, wali, orang alim, orang soleh luar biasa. Cuma orang tanya Habib Yusuf tukang ngobati wong. Ya. Bahkan lebih buruk karena tukang oksigen kataku. Ustaz kita, guru kita tadi. Padahal mereka orang yang dekat sama Allah. Tidak mungkin Allah berikan kelebihan seperti itu kecuali mereka itu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habib Abdurrahman tadi mengatakan di zaman yang sudah saat ini begitu banyak fitnah, kita sulit mendapatkan sosok guru yang mursyid seperti tadi, yang guru yang memang murabbi yang saleh, yang memiliki kesempurnaan sifat-sifat, maka kata beliau ada yang bisa menggantikan kedudukan beliau. Siapa itu? Apa itu? Salat wassalam ala Nabi Rahman. Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Perbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau kita benar-benar menjalankan ini salawat dengan banyak dan sebanyak dengan hati yang hadir, maka kita akan mendapatkan pada diri kita seakan-akan kita dibimbing, dididik, diarahkan oleh seorang syekh murabbi, seorang wali min aulia illah. Tapi alhamdulillah kita masih bisa dapatkan orang-orang seperti tadi, dan kita pun bisa mengambil cara dengan cara memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Termasuklah juga ikhwan dari banyak cerita yang kita dapatkan, kadang-kadang datang bimbingan didikan tersebut bukan dari seorang wali, seorang ulama yang hidup, tapi dari mereka para aulia Allah yang telah wafat. Ketika mereka cinta kepada kita, kita sudah duluan berusaha mencintai mereka sampai kita dapatkan rasa cinta dari mereka, maka kita akan mendapatkan bimbingan dari mereka. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Mari kita saling tarik, saling ajak, saling ingat untuk selalu duduk berkumpul dengan orang-orang yang baik. Karena manjalis janis kata ulama. Wong duduk dengan satu kelompok dia akan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Al-buq'a yu'athir bisyur'ah yaqulun. Lingkungan itu akan begitu cepat mempengaruhi seseorang. Jadi kalau kita duduk dengan orang-orang yang baik, yang punya sifat waro, yang punya sifat hati-hatian, maka kita akan mendapatkan bagian itu. Kalau kita hidup dengan orang-orang yang sembarangan, kita akan menjadi orang yang sembarangan juga. Kita biasa hidup dengan orang yang menghidupkan sunnah Nabi, kita tidak terbiasa dengan sunnah Nabi, kita akan terpelok untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Tapi sebaliknya, na'udzubillah, kita sudah istiqomah dengan sunnah Rasulullah, bergaul selalu berjalan dengan orang yang menyepelekan atau tidak perhatian dengan sunnah Rasulullah, maka tidak lama kita akan seperti mereka juga. Karena ini sangat penting. Nah yang terpenting tadi, carilah ikhwan, insyaAllah di Palembang ini masih banyak mereka orang-orang soleh, dan kalau kita sudah mendapatkan mereka, jangan kita lepaskan ikatan kita kepada mereka. Selalu husnuzon sama mereka, datangi majelis mereka, minta doa-doa dari mereka seperti yang dikatakan oleh Muhammad Al-Habsyi dalam qasidahnya, i'rifil haq di ahlil haq wasluk ma'ahum. Ya, kita akan mengenal yang hak itu dari ahlil haq. Maka ikutlah jalan mereka. Jangan kita memisahkan diri dari mereka. Insyaallah taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita pada malam hari ini. Allah berikan kita guru-guru orang-orang soleh yang selalu membimbing kita, mendoakan kita.
orang-orang yang selalu mengingatkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menyayangi kita lebih dari anak mereka sendiri, yang selalu memberikan kita, berusaha untuk menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan malam hari ini syahidan lana la alaina, hujjah lana la alaina, amin ya rabbal alamin.